Silahkan bergabung bersama dengan kita. Yes. Oke, silakan Mas Lukman boleh berada di tengah-tengah, Mas Lukman Sardi. Mas Lukman ingin bahas tadi kita akan tanya alasannya kenapa. Bahkan tadi Mbak Afrid kita tanya apakah sudah melihat secara full, berani atau tidak. Namun inilah dia jajaran cast dan juga produser dari film Kuasa Gelap. Langsung kita ke Pak Robert Roni. Pak Robert Roni, menariknya hari ini setelah diumumin untuk tanggal tayang dan juga official trailer dan juga official poster Pak Robert. Ini gimana Pak? Boleh diceritakan kalau tadi Pak Andi sempat menyinggung, ini sebenarnya idenya udah lama banget. 2018 berawal. Dan kenapa di saat ini yang momennya adalah tepat menurut Pak Robert 2024? Jadi kalau mau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya saya pengen bikin film ini sejak saya SMP. Jadi boleh percaya boleh enggak, saya sejak SMP itu udah bikin filmmaker sebenarnya. Ya memang saya dari kecil aneh sih memang sih. Yang lain pengen jadi apa, terus saya bikin filmmaker untuk kesampaian. Dan waktu itu kalau tahu film Exorcist yang dulu yang karya William Friedkin itu, saya nonton waktu itu di sebuah TV swasta itu malam-malam dapat nonton, wah saya bilang ini seru banget. Jadi sedikit flashback, saya sebenarnya bukan orang yang suka dengan genre horor. Karena saya itu susah banget takut. Beda dengan Astrid yang dikit-dikit takut, saya justru sebaliknya, saya nggak bisa takut. Dan nonton film horor, jadi cuma dikit lah film horor yang bikin saya takut. Salah satunya ya Exorcist itu, udah lebih banget. Karena saya Katolik, saya jadi agak obses lah dengan film itu. Saya cari novelnya, saya beli, saya baca, sudah wah makin saya banyak riset dan itu based on true cases di New York waktu itu kan. Bangun itu menarik banget sih. Apa nih bisa bikin seperti itu? Tapi saya kan realistis dan Indonesia kan mayoritas Muslim. Mana mungkin kan bikin horor Katolik kan, udah jadi just in the back of my head. Akhirnya sampai jadi filmmaker, tetap aja bilang nggak bisa lah. Sampai suatu hari saya baca artikel di sebuah media online, ternyata ada satu rombongan Katolik di sebuah kota di Jawa Tengah itu melakukan eksorsisme secara rutin. Terus langsung kita track down. Saya yang waktu itu udah langsung tahun 2019 itu saya track down. Dan ternyata Katolik itu sangat tertutup, jadi mereka nggak bukan. Saya bilang, saya mau ketemu, saya filmmaker, saya mau bikin filmnya. Mereka nggak bukan. Waduh, mentok kita. Sampai akhirnya kita punya tim kita, Arvin, saya nggak ada di sini Arvin. Itu juga Katolik, itu juga punya banyak kenalan orang Katolik. Kita ngomong bahwa kita niatnya itu baik, jadi kita bukan untuk mengglorifikasi setannya gitu ya. Kita mau mengangkat tentang gereja Katolik lah, tentang ajaran Yesus. Jadi makanya kalau tanya bedanya horor Kuasa Gelap dengan film horor lain apa ya? Kalau film horor lain mungkin ya lebih mengutamakan setannya, kalau kita sih lebih mengutamakan Tuhan. Dari awal kita seperti itu. Jadi memang dengan berangkat seperti itu akhirnya kita ngobrol audiensi dengan gereja Katolik dan bilang oke, lu mau ngerti tentang eksorsisme nih ya, tapi harus benar-benar ya, jadi benar-benar based on sesuai dengan ajaran Katolik yang benar nih. Ada kan katakan Katolik itu ritualnya jelas ya, banyak lah aturannya. Oke, harus ikut simposium eksorsisme Asia Tenggara. Ini seminggu di Pontianak. Untungnya waktu saya sibuk jadi saya ngirim Arvin. Bayangin, seminggu men dengerin itu segala macam. Setelah itu belum selesai. Kita harus baca buku-buku tentang eksorsisme. Saya beli, ya banyak lah buku yang saya baca gitu. Baca, pelajari gini gitu. Setelah itu harus audiensi lagi dengan Romo. Jadi kalau Katolik yang tahu ya bahwa nggak semua Romo itu boleh melakukan eksorsisme. Cuma yang udah dikasih izin oleh Vatikan. Yang Katolik atau yang sering main horor pasti tahu lah. Jadi di Indonesia cuma 2 Romo eksorsis yang diizinkan oleh Vatikan. Satu Romo Robini, satu Romo Vivo. Kita ketemu dengan dua-duanya, ngobrol segala macam, ditunjukin kayak video yang ya, serem banget lah pokoknya lah. It's real man, it's all real, I'm telling you. Dan terus akhirnya kita pelajari banyak kasus, banyak ketemu dengan korban-korbannya segala macam. Nah setelah ketemu dan pelajari begitu banyak, akhirnya kita angkat, wah salah satu kasus yang paling menarik kita angkat lah di film Kuasa Gelap ini. Jadi kita beneran riset bertahun-tahun gitu ya, baca banyak hal. Makanya saya bilang enaknya dari filmmaker itu sih, saya bukan Romo dan saya nggak tertarik untuk eksorsis, tapi akhirnya harus belajar juga untuk film ini. Dulu film yang lain ya, tapi ini film level saya juga riset bertahun-tahun juga. Jadi enaknya dari filmmaker itu saya jadi banyak tahu hal. Dan dari awal saya udah bilang ke Romo,
nanti aktornya harus diajarin juga gitu supaya beneran gitu kan. Jadi Lukman sama Jero kita jadikan romo sementara. Dan Lukman terinspirasi, wah beneran, gue pengen belajar beneran. Nanti kita tanya kesaksiannya langsung Mas Lukman Sardi. Jadi ternyata memang susah gitu ya, karena Iya. bahasanya Latin, bukunya tebal banget gitu ya. Aduh gila. Kita belajar beneran, ritual dan segala macam, dan kita juga disuruh belajar lihat dengan eksorsisme seperti apa. Seru banget man. Tapi menariknya Pak Robron, di trailer tadi ada narasi 90% kasus kerasukan adalah masalah medis. Nah. Dan hanya 10% yang benar-benar membutuhkan ritual eksorsisme. Ya. Ini gimana Pak Robron? Jadi gini, karena saya bisa menjelaskan ini karena Ya. saya Katolik ya, saya tahu cara berpikir orang Katolik. Jadi kita Katolik itu sangat-sangat prosedural lah, sangat-sangat hierarkis ya, tahu lah, seperti itulah. Jadi mungkin karena negara kita ini sangat-sangat percaya takhayul ya, percaya klinik ya. Apa dikit, oh saya kerasukan. Apa dikit, oh saya kerasukan. Jadi nggak mikir sakit atau apa gitu. Ya. Rasanya mikirnya langsung setan melulu gitu. Dan biasanya pasti dong ke gereja dong. Ya. Kita didoain apa. Nah, Katolik mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, nggak langsung, oh ini kesalahan setan ya. Jadi sangat-sangat scientific lah in a way gitu ya. Jadi dipelajari dulu, di interview, di apa segala macam, panjang lah prosesnya lah. Dan harus ketemu dengan psikolog, kan banyak juga Romo itu yang background pendidikannya psikologi gitu segala macam. Jadi dipelajari dulu segala macam. Dan mayoritas yang ngaku kemasukan setan itu sebenarnya nggak kemasukan setan ya, of course lah ya. Jadi sebenarnya masalah mental health lah, remaja galau gitu. banyak faktornya. Diputus cinta, stres, ngaku dimasukin setan gitu kan. Lihat apa dikit rasa kemasukan setannya gitu lah, orang kita kan di setiap pengkolan kan di Indonesia kan ada setan gitu ya. Betul. Di negaranya nggak gitu sih, di Indonesia doang. Jadi sugestinya dikit-dikit kemasukan setan. Jadi banyaknya orang datang begitu ya, itu ngaku kemasukan setan atau kelihatan setan itu sebenarnya enggak sih, it's just mental health atau faktor-faktor lain lah. Berarti di film ini 10% tersebut Pak, Ya, kuasa gelap tapi membahasnya. dari ribuan kasus itu Ya. ternyata memang beneran ada yang kena kuasa gelap memasukkan setan itu ada lah. Jadi Israel, tapi ya memang harus itu. Jadi nggak serta-merta orang datang ke gereja minta didoakan atau oh tolong Romo saya dieksorsis, nggak langsung. Prosesnya panjang dan lama gitu. Tentu saja di film kita persingkat ya, kalau lama kan filmnya di miniseries. Jadi ada prosesnya semuanya, jadi nggak bisa serta-merta seperti itu. Dan dari ya ribuan kasus lah ya di Indonesia, seperti saya bilang sangat-sangat percaya klinik gitu, paling cuma 10% sebenarnya beneran ada kasus ya. Tapi it's real, beneran kita melihat video maupun secara langsung bahwa orang kerasukan beneran. Yes, dan akan kita saksikan nanti gambarannya di film Kuasa Gelap. Itu Salah satunya. Wah, siap. Tepuk tangan untuk Pak Robert Rodi. Pak, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke jajaran case dulu.